aku Mikael Noel absen 19 dari 11.3. Aku Luis, absen 14 dari 11.3. Aku Maria Pravidentia, absen 16. Aku Brigita Zalsa, absen 2. Jadi kita bakal mempresentasikan mengenai alur APBD. Selamat menyaksikan. APBD itu? APBD itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari namanya sendiri kita udah tahu dong. APBD itu rencana keuangan tahunan yang disusun pemerintah daerah dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau bisa kita sebut DPRD. Nah, APBD sendiri mencakup seluruh pendapatan dan belanja daerah dalam 1 tahun. Jadi di 1 tahun tuh APBD ini udah nyusun kegiatan belanja maupun pengeluaran daerah. Nah, tujuan dari APBD sendiri ada 5. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian keuangan yang tadi disebutin. Kegiatan belanja suatu daerah itu diatur oleh APBD. Terus 2, alokasi sumber daya. Nah, di suatu daerah tuh ada sumber daya alam. Tentu pemerintah daerah tuh nyari ide gimana supaya sumber daya alam ini bisa dipakai. Nah, ini bisa direncanakan di APBD ini. Terus yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Itu supaya masyarakat tuh transparan kerja APBD itu buat apa aja atau peraturan-peraturan di APBD itu apa aja sih. Nah, yang keempat, peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik ini maksudnya memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Yang kelima, ada pembangunan daerah. Nah, APBD juga bertujuan untuk mengendalikan pembangunan daerah yang diatur sama APBD-nya. Mengapa pemerintah membuat APBD di semua daerah? Yang pertama ada legalitas dan kepatuhan. Nah, itu tuh APBD ini secara resmi harus disahkan ataupun bisa disebut sebagai dokumen yang resmi kan, dan memiliki kekuatan hukum. Jadi APBD ini harus ada supaya pemerintah bisa ngasih syarat administrasi untuk pelaksanaan program-program ataupun kegiatan yang menyangkut pemerintah daerah. Terus yang kedua ada transparansi publik yang tadi dijelasin, supaya masyarakat itu juga tahu ataupun memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sumber dan penggunaan dana di secara publik. Jadi di daerah tertentu masyarakat juga bisa tahu, oh dananya itu dipakai buat ini aja gitu, atau buat kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga ada efisien dan juga efektivitas. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai target pembangunan. Dalam efisien dan efektivitas juga dana-dana yang digunakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah itu bisa diketahui. Jadi kalau misalnya dana di suatu daerah bisa efektif juga kalau misalnya DPRD ataupun pemerintah daerah udah menyusun APD secara menyeluruh. Jadi lebih efektif buat kegiatan-kegiatan, udah dibagi-bagi dana-dananya sesuai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Yang keempat ada perencanaan terpadu. Yang tadi udah jelasin, tentu harus direncanakan terlebih dahulu kan dana-dana daerah itu dipakai buat apa aja. Nah, jadi perencanaan terpadu tuh jadi lebih tertata kegiatan-kegiatannya atau memastikan bahwa semua program kegiatan yang dibiayai oleh APBD ini terintegrasi dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang di daerah tertentu. Yang kelima, ada kontrol dan evaluasi. Tentu pemerintah itu juga butuh evaluasi di setiap daerah supaya di daerah-daerahnya terjamin dan juga terevaluasi dana yang dipakai ataupun dana yang dikeluarkan sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dan juga dapat direncanakan ke depannya. Ada evaluasi buruk ataupun baik, jadi bisa dipakai ke depannya lagi. Pembuatan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah disusun oleh SKPD. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian disampaikan kepada PPKD. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dari sini dibahas lagi oleh Tim Anggaran Daerah. Tim Anggaran Daerah untuk menelaah kesesuaian RKA SKPD. Terdapat ketidaksinambungan, maka SKPD melakukan penyempurnaan lalu disetorkan ke PPKD dan dilanjutkan kepada Kepala Daerah. Raperda adalah rancangan peraturan daerah tentang APBD disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah kepada masyarakat lalu disampaikan kembali ke DPRD. Nah, itu dia alur APBD yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami, terima kasih.